Setiap tamu yang menggunakan kamar itu memberikan sodako 10 sak semen. Strategi itu tentu berbeda, satunya modus, satunya strategi. Negara strategi, mereka modus, kan gitu. Kami sudah menerjunkan gitu ya, inspektorat untuk ngecek ini dana BOS ini tersalurkan ke siswa atau tidak gitu. Panji Gumilang serang Bupati Indramayu soal hotel di Al Zaitun, ungkit masa lalu Nilna Agustina. Mengenai Israel, pengetahuan tentang keyahudian, pengetahuan tentang bahasa Ibrani, itu ternyata menurut saya dia sangat tahu. Di visi misinya ya, di kampus ya, itu sih yang saya lihat. Bahwa mereka tuh kayaknya berusaha untuk mengubah pendidikan di Indonesia, transformasi pendidikan. Disiarkan di televisi, maka beliau belum memahami. Padahal sebelum menjadi bupati, tatkala beliau menyampaikan visi misi ke Al Zaitun, didampingi oleh ayahanda beliau, saya terima di tempat itu. Dan saya terangkan bahwa ini wisma tamu. Karena dari sejak menjelang pilihan bupati sampai hari ini belum berkunjung dan mendapatkan informasi yang lain-lain, maka berbicaralah tentang hotel di kampus Al Zaitun. Bu Bupati, nggak ada hotel di Al Zaitun, tidak ada hotel, wisma tamu untuk wali santri yang datang, supaya tidak intervensi ke dalam asrama pelajar. Sistem modern seperti itu, sehingga santri yang ingin bertemu orang tuanya datanglah ke wisma tamu. Setiap tamu yang menggunakan kamar itu memberikan sodako 10 sak semen. Sampai dengan 2023 ini tidak berubah itu sodakohnya. Strategi itu tentu berbeda, satunya modus, satunya strategi. Negara strategi, mereka modus, kan gitu. Dan itu sebetulnya harusnya kalau tidak amatiran itu langsung dipantau oleh negara, bagaimana pengawasannya supaya memang betul-betul untuk para santri itu untuk tujuan pendidikan. Kalau di dalam pendekatan untuk hukum kejahatan pidana ekonomi harusnya seperti itu. Itu nanti harusnya ada di Asset Recovery Act. Itu harus diatur. Jadi ketika sudah ada blokir atau sudah ada penghentian sementara dan sebagainya, dan ada pihak ketiga yang beretikat baik yang jangan sampai dirugikan. Kan ini kan gitu, itu ya posisinya. Itu negara memantau apakah ini diambil negara ataukah memang di bawah pengampuan saja, tapi tetap dipastikan yang untuk para santri tetap ada. Orang yang berhak untuk menilai terjadi penistaan agama, kalau saya jadi orang tua murid, adalah orang tua murid. Karena anak-anaknya kan dititipin di sana untuk menjadi dibina sebagai santri. Mereka yang harusnya bersuara. Seharusnya mereka yang protes, seharusnya mereka yang akan menuntut kalau memang ada penistaan agama gitu ya. Karena ya anak saya jadi nggak bener nih Islamnya gitu ya. Nah sementara kan setiap tahun 1.300 sampai 1.500 anak yang masuk ke sana, dan pasti juga alumninya juga ada dong gitu. Tapi kan sejauh ini nggak pernah ada. Kalau memang ternyata mereka ada penyalahgunaan uang, yang harus protes siapa? Negara nggak bisa, karena apa? Itu bukan duit negara. Bener nggak? Perusahaan mana yang berinvestasi di situ? Nggak ada kan? Itu kan duit dari orang tua. Lagi-lagi kalau mau orang tua yang akan harusnya memprotes karena menyalahgunakan duit pendidikan gitu. Dari laporan hasil analisa yang diberikan oleh PPATK kepada Polri, tentu tindak lanjutnya kita melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para ahli, termasuk ahli PPATK, ahli korporasi, dan ahli-ahli lainnya. Dan kita akan menelusuri transaksi, menganalisa transaksi keuangan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kami sudah menerjunkan gitu ya, inspektorat untuk ngecek ini dana BOS ini tersalurkan ke siswa atau tidak gitu.
beliau sebagai orang yang memahami aturan, mestinya ini hak siswa ini tidak boleh tadi nukson gitu ya, tidak boleh dikurangi, bahkan kalau bisa ziyadah. Nah, makanya setelah kejadian ini kami mengevaluasi, termasuk untuk sementara ini kami menahan dulu. Menahan dana BOS Iya. untuk Al Zaitun. Iya, untuk Al Zaitun. Oke. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang masih menjadi sorotan publik hingga hari ini. Tak hanya soal ajaran sesat yang sempat viral, ia juga tengah diduga terlibat kasus penistaan agama dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, gurita bisnisnya bahkan ikut terungkap. Salah satu usahanya ini berupa penginapan hotel berbintang yang berada di kawasan Ponpes Al Zaitun. Bupati Indramayu Nina Agustina pun buka suara dengan mengaku tidak mengetahuinya. Berdasarkan penelusuran Google Maps, ada wisma tamu Al-Islah yang diduga sebagai hotel berbintang di Al Zaitun. Nina kemudian mengklaim bahwa bangunan tersebut tak terdata di Pemkab Indramayu dan ia berencana akan memeriksanya. Panji Gumilang kemudian menanggapi soal isu hotel berbintang di Al Zaitun yang diklaim oleh Bupati Indramayu tidak mengetahui kebenarannya. Ia juga mengungkapkan ada pihak-pihak lain yang menceritakan tentang penginapan di dalam ponpes itu. Saya mendapat laporan bahwa Kepala Daerah Indramayu bercerita tentang Al Zaitun dan ada juga berbincang tentang hotel, ujar Panji Gumilang. Melansir kanal YouTube Al Zaitun Official Minggu 30 Juli 2023. Terkait hal itu, Panji Gumilang menegaskan tidak ada hotel di Al Zaitun. Yang menjelaskan bahwa bangunan yang disebut-sebut hotel oleh banyak pihak ini hanya wisma tamu, di mana biasanya digunakan untuk para tamu di ponpes tersebut. Sesungguhnya Al Zaitun tidak punya hotel, hanya punya wisma tamu yang diperuntukkan untuk tamu Al Zaitun, untuk wali santri tatkala berkunjung dan ingin menginap, kata Panji. Meski begitu, ia mengatakan bahwa tamu yang datang dan menginap di wisma tersebut wajib membayar biaya perawatan. Hal ini kemudian akan dijadikan sebagai sedekah berupa 10 sak semen yang digunakan untuk merawat bangunan penginapan itu. Itu wisma perlu perawatan, maka setiap tamu yang menggunakan kamar itu memberikan sedekah 10 sak semen, ungkap Panji Gumilang. Dalam kesempatan itu, Panji Gumilang pun menyerang Nina Agustina dengan masa lalu yang bupati sebelum ia menjabat. Panji mengungkapkan bahwa Nina pernah menyampaikan visi misi ke Ponpes Al Zaitun bersama ayahnya dan mengetahui soal wisma tersebut. Padahal sebelum menjadi bupati menyampaikan visi misi ke Al Zaitun, dia didampingi oleh ayahanda Syekh yang terima di tempat itu. Syekh menjelaskan bahwa ini wisma tamu, kata Panji Gumilang. Panji Gumilang pun kembali menegaskan kepada Bupati Indramayu bahwa bangunan yang ada di Al Zaitun itu bukan hotel, melainkan wisma tamu. Tempat ini dibangun dengan sistem modern dan bertujuan untuk agar tidak menjadi intervensi di asrama.